HP News Jateng. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia bekerja sama dengan Seminari Teologi Hati Elok. Pelaksanaan prosesi wisuda angkatan ke-14 wisudawan wisudawati program sarjana, magister, dan doktoral pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Adapun dalam pelaksanaan prosesi wisuda sidang senat terbuka dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Ephraim Dacosta SH MTH MPDK, didampingi oleh para dosen pengampu dan penguji. Dalam wisuda tersebut dihadiri Ketua Hati Elok, dosen pembimbing akademik STTAI Dr. Yahya Nehemia MPD DTH, Dr. Jeffrey Maleke MTH, Dr. Ivan Tommy Marlietama MPD MS, Pendeta Otniel Adiguna MDiv MTH, dan para wisudawan wisudawati serta para tamu undangan. Sungguh berharga kau tebus dosaku, terpujilah kita di atas pujian. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Kami agungkan dan layak kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena rahmat-Mu Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan ini, hari ini acara buka wisudawan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan. Biarlah kami bisa bersuka cita di dalam Engkau, meningkat dan memuliakan. Kami bisa diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih atas segala sesuatunya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Bapa yang mengerti. Kami akan mendengarkan firman Allah, sumber dari segala pengetahuan. Dan kiranya firman-Mu yang diurapi dan diberkati, memperlengkapi keilmuan para wisudawan yang akan diwisuda hari ini. Urapan Roh Kudus jadi berkat bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami dengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Nah, kita mau transformasikan, kita mau jabarkan, kita mau aplikasikan, itu nanti ngambang semuanya. Untuk itulah saya akan memulai membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Terjun dalam pelayanan, tidak mungkin kita melayani terus. Ingatkan, Samuel, jangan salah pilih ya. Aku melihat apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam itu. Nah, ini berkaitan dengan integritas kita. Gitu. Integritas itu artinya utuh.
harus utuh, saudara-saudara. Yang lahiriah tambah tua, tambah bisa dipermak, saudara-saudara. Bisa tambal ini, tambal itu, jahit sini, jahit sana, macam-macam. Dalam nggak bisa dijahit. Aku melihat apa yang ada di dalam itu. Fondasi bisa sama. Kita fondasinya bisa sebagai fondasi itu tol ukur kita. Itu firman PLBB yang mengarah kepada Yesus. Tapi tiangnya itu harus kuat. Itu integritas kita. Itu integritas kita. Nah, saudara-saudara, inilah yang Tuhan lihat. Maka di dalam mendirikan bangunan, Tuhan katakan di dalam 1 Korintus itu, fondasi itu sama, tapi waktu bangunan itu ada yang berkualitas seperti emas, perak, batu permata. Emas, perak, batu permata itu dilihat, itu disaksikan. Tapi juga kita ngerti di sisi lain ada yang kayu, rumput kering, jerami. Kalau self kita, integritas kita tidak kuat, saudara-saudara, tidak utuh, kita bisa pakai nama Tuhan. Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia pada hari Selasa 20 Agustus 2024 segera dimulai. Sidang Senat terbuka yang ke-14 Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Pada hari ini saya buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti kepada seluruh hadirin, wisudawati wisudawan dipersilakan untuk berdiri. Yang akan dipimpin oleh Wisudawati Saudari Dwi Winarti. Kepada seluruh hadirin, wisudawati wisudawan dipersilakan untuk berdiri. Beritakan Injil keselamatan pada setiap orang. Muliakan, agungkan bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Bangkitlah, majulah, percayalah Tuhan beserta kita. Terimalah anugerah hari ini dan sampai selamanya. Selamat. Bangkitlah, majulah, percayalah Tuhan beserta kita. Terimalah anugerah hari ini dan sampai selamanya. Bangkitlah, majulah, percayalah Tuhan beserta kita. Terimalah anugerah hari ini dan sampai selamanya. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fibri Jatinugroho, Magister Sains. Dalam bahasa Indonesianya berubah atau punah. 3 kata ini menambah ongkos untuk beli baju dan celana yang baru, dengan juga berubah gelar akan menambah beban moral, spiritual, dan akademis dalam kehidupan kita. Adagium ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menandakan kita harus terus berubah di tengah arus disrupsi yang semakin kian menghimpit kita. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yang dengan berjudul transformasi diri di era digital. Topik ini akan mencoba saya telisik dengan mengaitkan teori identitas sosial dan dalam perspektif teologi Kristen mengenai konsep garam dan terang dunia. Di era digital telah banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Transformasi diri dalam konteks ini dapat kita pahami sebagai proses adaptasi dan perubahan identitas seseorang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Teori identitas sosial memberikan sebuah kerangka pikir yang menarik untuk dapat memahami proses transformasi diri di era digital ini. Dalam teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henry Tatchell dan John Turner, menyatakan bahwa identitas individu terbentuk melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Dalam era digital, kelompok-kelompok sosial ini semakin beragam dan tidak terbatas oleh batasan geografis. Media sosial, komunitas online, WA group, Telegram group, dan lain sebagainya telah membentuk wadah baru dalam pembentukan identitas kita sebagai manusia. Namun, bagaimana kita dapat memastikan transformasi diri di era digital ini sejalan dengan nilai-nilai luhur kekristenan? Disinilah kita dapat menarik sebuah pelajaran dari konsep garam dan terang dunia. Harus cerminkan dalam sikap dan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk akademis dan juga makhluk spiritual, dan juga sebagai makhluk sosial yang ada di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada, tinggal, dan menetap di sini. Sebagai garam, kita perlu mempertahankan integritas dan nilai-nilai moral di tengah arus informasi yang tak terbendung. Kita hidup di mana mempunyai era surplus informasi. Sebagai terang, kita dipanggil untuk membagikan pengetahuan dan kebijaksanaan yang membangun, bukan malah menyebarkan informasi yang merusak, menyesatkan, dan bahkan merusak orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang tokoh, David Myers, dalam bukunya Sosial Psikologi, menegaskan bahwa identitas sosial kita dipengaruhi oleh cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam konteks digital, identitas kita sebagai garam dan terang harus menjadi landasan dalam berinteraksi di dunia maya. Transformasi diri di era digital bukan berarti menghilangkan identitas kita yang sebenarnya, melainkan memperkaya dan memperluas identitas tersebut. Bahwa praktik-praktik komunal dalam gereja yang akan membentuk identitas sebagai Kristen. Ini selaras dengan teori identitas sosial yang menyatakan bahwa norma dan nilai-nilai kelompok membentuk perilaku individu. Yang kedua, terkait dengan proses kategorisasi sosial. Teori identitas menjelaskan bahwa individu mengkategorikan diri dan orang lain ke dalam kelompok-kelompok sosial. Dalam konteks kekristenan, kategorisasi ini bisa dilihat dalam konsep dunia dan konsep kerajaan Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia yang akan diwakili oleh Ibu Rode, Ibu Dr. Rode Sri Rahayu, Magister Pendidikan, Dr. Teologi. Kami persilakan. Surat keputusan nomor 793/SK Ketua STAAI 8/2021
tentang wisudawan wisudawati program sarjana, magister, dan doktor Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia tahun akademik 2023-2024. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia menimbang A. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian program sarjana, magister, dan doktor di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia tahun akademik 2023-2024 dipandang perlu untuk segera diwisuda. B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir A di atas, maka dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Mengingat A. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan perguruan tinggi. B. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. D. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. E. SK Ketua STAI Nomor 265/STAI/11/2015 tentang pedoman akademik. F. Rapat unsur pimpinan STAI 8 Juli 2024 memutuskan menetapkan pertama, menyatakan lulus dan wisuda sejumlah mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor sebagaimana tersebut terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, nomor urut, nama, identitas, dan predikat kelulusan tersebut pada butir pertama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini kepada wisudan dan wisudawati diberikan segala kehormatan, hak, tanggung jawab, dan kewenangan sesuai dengan gelar yang diperolehnya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024, Ketua STT Anugerah Indonesia Dr. Efraim A. Da Costa SH MPDK, NIDN 23085701. Wisudawan, wisudawati, kepada para guru besar dipersilakan untuk berdiri. Tim 142-12814 asal Semarang, Jawa Tengah. Jeffrey Honda Kando dengan NIM 1321801 asal Semarang, Jawa Tengah. Hanselmus Sobekum dengan NIM 1521269 asal Sentani, Jayapura. Sumarno dengan NIM 143-21833 asal Salatiga, Jawa Tengah.
NIM 1420264 asal Sentani Jayapura. Kami akan melanjutkan untuk memanggil wisudawan, wisudawati program studi magister dan pendidikan agama Kristen. Elizabeth Debbie Arya Teja dengan NIM 1321800 asal Semarang, Jawa Tengah. Mardi dengan NIM 1322452 asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rahel Indah Novi Liana Wati dengan NIM 1522248 asal Sale Rembang, Jawa Tengah. Yakobus Johan dengan NIM 1522274 asal Denpasar, Bali. Dengan NIM 1522275 asal Denpasar, Bali. Ripka Femi Tamibaha dengan NIM 1522280 Kota Bumi, Lampung Utara. Matius Mandowali dengan NIM 1521266 asal Sentani, Jayapura. Dance Samon dengan NIM 1521268 asal Jayapura, Papua. David Herlambang Sugandi dengan NIM 111910009 asal Malang, Jawa Timur. Octaviana dengan NIM 1191267 asal Tangerang, Banten. Vicky Dwi Octavius dengan NIM 1120872 asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nelva Noah dengan NIM 1120904 asal Jayapura, Papua. Suyamtono
dengan NIM 1120936 asal Temanggung, Jawa Tengah. Dengan NIM 1120972 asal Makassar, Sulawesi Selatan. Prince Visme Lita Tarek dengan NIM 1120973 asal Kepulauan Yapen, Papua. Fatima Wati Siregar dengan NIM 1120106 asal Tangerang, Banten. Andi Alexander Waromi dengan NIM 1120108 asal Timika, Papua Tengah. Dengan NIM 1120115 asal Mempawah, Kalimantan Barat. Alwi Mua Buai dengan NIM 1120120 asal Timika, Papua Tengah. William Gilbert Kailola dengan NIM 1120121 asal Timika, Papua Tengah. NIM 1120122 asal Timika, Papua Tengah. Dengan NIM 1120137 asal Timika, Papua Tengah. Agus Nurselo dengan NIM 112011052 dengan asal Timika, Papua Tengah. Dengan NIM 1120157 asal Sidoarjo, Jawa Timur. Stanley William Apar dengan NIM 112011059 asal Timika, Papua Tengah. Rahul Nenggolan dengan NIM 1120122 asal Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Cecilia Ari Kristiani dengan NIM 1120166
asal Semarang, Jawa Tengah. Untung Atmojo dengan NIM 11201272 asal Semarang, Jawa Tengah. Marisun dengan NIM 12196631 asal Nunukan, Kalimantan Utara. Rain Yuses Purba dengan NIM 12196677 asal Salatiga, Jawa Tengah. Darius Makassar dengan NIM 12199780 asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan NIM 12198857 asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hesti Andiningru dengan NIM 1220626 asal Waikanan, Lampung Utara. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Stefanus J. Saputra dengan NIM 12200626 asal Waikanan, Lampung Utara. Michael Andi Nugroho dengan NIM 1220655 asal Temanggung, Jawa Tengah. Bakaris Gamaliel Sialagan dengan NIM 1220657 asal Simalungun, Sumatera Utara. Hana Pitasari Burutariga dengan NIM 1220662 asal Karo, Sumatera Utara. Dwi Winarti dengan NIM 1220665 Kesia Yurita dengan NIM 1220669 asal Lampung Utara. Niputu Silvia Febiola Teofani dengan NIM 1220726 asal Denpasar, Bali. Lelasari Buristorus dengan NIM 1220731 asal Jambi.
1220750 asal Nia Selatan, Sumatera Utara. Jessica Alfa Octavian Wahoyo dengan NIM 1220767 asal Blora, Jawa Tengah. Endang Seru dengan NIM 1220815 asal Sorong Timur, Papua Barat Daya. Penny Bonus Tepu dengan NIM 1220831 asal Gresik, Jawa Timur. Elsie Ruth Natalia Boru Sinolingga dengan NIM 1220901 asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Diana Agustin Lian dengan NIM 1220902 asal Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Antika Yulinda Sari Boru Sombiring dengan NIM 1220904 asal Karo, Sumatera Utara. Vivi Puspita Husada dengan NIM 1220905 asal Salatiga, Jawa Tengah. Novi Munikaton dengan NIM 1220913 asal Kutai Barat, Kalimantan Timur. Reni Budiarti dengan NIM 1220926 asal Temanggung, Jawa Tengah. Nelson Titi dengan NIM 1220933 asal Banggai, Sulawesi Tengah. Immanuela Pangestu dengan NIM 1220945 asal Temanggung, Jawa Tengah. Putra TH dengan NIM 1220961 asal Katingan, Kalimantan Tengah. Malina dengan NIM 1220123 asal Katingan, Kalimantan Tengah. Ratnawati Laping Tarung Limbong dengan NIM 12201
27 asal Nunukan, Kalimantan Utara. Idai dengan NIM 122-01055 asal Katingan, Kalimantan Tengah. Joshua Suwito dengan NIM 122-01072 asal Semarang, Jawa Tengah. Eunike Kristinawati dengan NIM 122-01073 asal Semarang, Jawa Tengah. P22-01074 asal Semarang, Jawa Tengah. Ikrar wisuda. Wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Kami para wisudawan, wisudawati berjanji. Satu. Mengembangkan nilai-nilai. Pembelajaran di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Dua. Membangun iman. Dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kapanpun, dimanapun, dan tetap memberitakan Injil. Tiga. Membangun integritas Kristus. Melalui keteladanan, kasih, dan kesucian hidup. Empat. Tetap memegang amanat agung Tuhan Yesus. Untuk memberitakan Injil. Kepada siapapun. Dan sampai kapanpun. Lima. Ikut memiliki, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik. Alma Mater Sekolah Tinggi Anugerah Indonesia. Dengan penuh kebanggaan. Enam. Membangun kebersamaan. Antar alumni Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Baik dalam komunikasi. Dan kepedulian. Secara organisasi dan pribadi. Tujuh. Mengerjakan visi dan misi. Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Penuhiku, penuh, haleluya. Kami mengagungkan Tuhan pada siang hari ini. Turunlah urapan dari sorga, wibawa ilahi. Ada, haleluya, 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 haleluya. Dengan wibawa ilahi, otoritas kerajaan Allah turun di tempat ini dalam nama Yesus.
Yesus Kristus, dengan disaksikan oleh Tuhan, bangkitan kami mengutus Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi berkat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa, dimanapun saudara-saudara berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Puji Tuhan. Hadirin sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri. Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sidang senat terbuka yang ke-14 Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Saatnya saya tutup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa akhir dari segala sesuatu lebih baik dari awalnya. Namun dalam dunia pendidikan ini bukan akhir. Ini awal kita mulai mengabdikan diri dalam strata yang kita telah terima untuk kita kembangkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan, khususnya di tempat kita masing-masing. Tadi kita sudah dengar orasi Yeremia mengingatkan kepada kita ada dua peran penting, yaitu garam dan terang. Ada saat kita harus jadi terang untuk dilihat, untuk dinikmati. Namun ada saat kita harus jadi garam walaupun tidak dilihat, tapi dapat dirasakan kehadiran kita. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab dari wisudawan-wisudawati yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan saudara. Karena apa yang kita sudah capai di sini adalah satu wujud nyata kita sudah masuk kepada tahapan untuk mengabdikan diri kita dalam tridharma perguruan tinggi. Kita sudah belajar, kita sudah meneliti. Saatnya kita membagikan, saatnya kita mencerdaskan, saatnya kita mengarahkan, saatnya kita membangun. Karena hal-hal yang penting ini, jika kita tidak segera lakukan, maka kita akan sangat sulit mengimbangi perkembangan IT yang begitu pesat, sehingga informasi, paham-paham gagal yang disebarkan akan merusak generasi bahkan warga gereja kita. Harapan kami, saudara-saudara yang telah menyelesaikan sarjana, strata magister maupun doktor, masih banyak kesempatan untuk kita mengabdikan diri dan juga menambah ilmu kita. Ada yang sudah master kepemimpinan, doktor kepemimpinan. Itu sesuatu yang tidak pernah dibuka. Dalam situasi pandemi, orang tidak bisa masuk kampus, orang nggak bisa bekerja, anak-anak nggak bisa sekolah. Tapi begitu cepat situasi itu merubah habitat kita. Oleh sebab itu harapan kami, apa yang saudara sudah dapatkan terus ditumbuh kembangkan, karena pengetahuan itu penting. Karena tanpa pengetahuan umat Tuhan dibinasakan. Dan saya harap hal ini bisa menjadi alat pemicu untuk kita terus maju meninggikan salib Kristus di dunia yang makin berkembang ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Bapak Ibu diberkati. Para wisuda diberkati. Semangat. Oke. Ya, oleh kemurahan Tuhan, SCT Anugerah di kelas Santelo ini hari ini dapat diwisuda itu semua karena anugerah Tuhan. Para mahasiswa sudah menyelesaikan studi dan sudah ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Olehnya hari ini berhak untuk menyandang gelar masing-masing sesuai bidangnya. Pesan dari kami sebagai pimpinan yang menyelenggarakan pendidikan adalah bekerjalah sesuai bidang masing-masing yang dipercayakan, baik di pemerintahan, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, pendeta, sebagai majelis gereja, juga sebagai dosen yang PNS, P3K, kerjakan dengan takut akan Tuhan, agar saudara juga semakin berdampak dimanapun saudara berada. Sesuai firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Otniel Adi Nugraha, Magister Teologi, pesan-pesan itu biarlah dibawa pulang di tempat masing-masing. Hari ini saudara ada tempat ini mewakili seluruh Indonesia dan beberapa provinsi hadir dari tempat ini. Biarlah pulang nanti ya berdampak di tempat masing-masing. Pesannya, kalau ada rekan-rekan yang mau lanjut silahkan. Kami siap menampung untuk tahun ini karena proses kami kita kerjakan sesuai standar Kemendikbud dan Kemendikbud yang sekarang disebut Kemendikbudristek. Jadi dipastikan nama-nama saudara ada di pangkalan data dikti dan ijazah saudara ada di sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Jadi itu keabsahan, dan di SCT Anugerah Indonesia prodi S1 sampai S3 terakreditasi baik, untuk sarjana pendidikan baik sekali. Institusi kami terakreditasi dalam naungan dan pimpinan dari Bapak Dr. Efraim Da Costa. Dan hari ini juga ada sekum dari KAPI, Bapak Jeffrey Maleke MTH, yang beliau hadir mewakili dari kampus. Ada juga hadir Wakil Ketua 2 Bapak Ivan Tommy, Magister Pendidikan, Magister Manajemen. Jadi dan rekan-rekan dosen yang lain dari UKSP, Bapak Dr. Triwidiarto yang membantu kami juga mendidik, mencerdaskan ini dari para dosen yang ada ini, Pak Nanael, Pak Jeffrey, Lakoy, ada Pak Markus, ada Pak Yonatan, Ibu Dr. Jessica, ya, ada Pak Asesor ini Pak Dr. Febri, luar biasa. Ada rekan-rekan yang lain tidak hadir. Tapi kami mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah mengampu, mengajar, mendidik para mahasiswa tidak sia-sia. Karena hari ini ada rekan kita dalam perjalanan ke gunung, kalau mengajar 200 kilo, ada yang 90 kilo, Pak dan Jasamon. Kemarin putus asa mau pulang ke Sentani karena Semarang di mana ini mau pulang gitu ya. Tapi hari ini beliau di wisuda 200 kilo kemarin naik perjalanan, dia kemarin menangis. Ada juga Pak Hanselmus Subihukum, beliau stroke, tetapi masih semangat berjuang dari Sentani. Saya bilang semangat, tetap maju, kami wisuda, kalau tidak kami wisuda katanya. Hari ini datang, akhirnya semangat, akhirnya sembuh, tongkatnya tidak dibawa lagi. Ya, di hati Allah saya mengalami kesembuhan katanya. Dan juga saya memberikan apresiasi kepada Pak Dr. Agus Setianto Sarono, kemarin berdiri. Saya katakan kalau bisa berdiri, saya kasih nilai kumlot. Tapi dia berdiri, bisa berdiri ya, habis doa kemarin ibadah. Luar biasa. Jadi artinya memberikan apresiasi. Jadi sama-sama mengucap, biarlah ucapan kita jadi berkat, memberikan semangat kepada orang lain. Tetapi ada beberapa orang lebih suka menjatuhkan. Tetapi kami belajar, mari kita belajar untuk memberikan apresiasi kepada semua orang, supaya mereka semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai bidangnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat, salam semangat, pulang dengan damai, sukacita dari Allah. Amin. Selanjutnya kita dengar kesan dan pesan dari wisudawati oleh Jemi Deki, Sarjana Teologi. Kami persilakan.
mewakili para wisudawan, wisudawati. Mari kita selalu bertumbuh dalam keimanan, berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, dan teruslah belajar dalam mengembangkan diri untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi sesama. Jangan sampai lupa bahwa dengan keimanan kita yang kuat dan komitmen untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama, kita dapat menemukan arti sejati dari kehidupan dan mendapat kedamaian, kebahagiaan dari Tuhan. Hari ini dengan doa kepada Bapak Pendeta Sarbudi Utapea, Magister Teologia, kami bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan oleh Roh-Mu yang bekerja dengan dahsyat. Maka semua acara wisuda ini sudah terlaksana dengan kasih karunia, terlaksana dengan baik, dan kami diberkati Tuhan karena Roh-Mu bekerja dengan dahsyat. Kasih sayang anak-anak, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati hidup kita, pelayanan kita dimanapun kita berada. Bahkan kalau sebentar kita akan berpisah, kiranya Allah yang adalah gembala baik kita akan membawa kita, memimpin kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Semua jempol kompak aja ya. Kompak ya. Jempol. Tanganmu cepat. Oke. 1, 2, 3. Rasa syukur dan ucapan terima kasih disampaikan Ketua Seminari HT Elok serta dosen pembimbing Akademi STTAI, Dr. Yahyo Nehemia, MPD DTH. Harapan Ketua Yayasan STT Anugerah Indonesia, para peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya di lingkungan dan komunitas sekelilingnya, dan dengan penuh integritas, sehingga nama Bapa dimurmuliakan, dan pekerjaan Tuhan dapat berjalan semakin indah. MBP News melaporkan.